adalah para tabiin melihat sahabat tersebut wudhu dengan wudhu yang sempurna. Nah, itu yang lihat adalah para tabiin. Kemudian sholat dengan sholat yang sempurna. Setelah itu baru beliau berkata, ketahuilah barusan saya melakukan sesuatu atau melakukan sholat sebagaimana saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Maka ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Umar, ada yang namanya Abdullah bin Abbas, punya santri namanya tabiin. Nah, sahabat Abdullah bin Umar ini punya santri namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' ini tabiin ini. Imam Nafi' ini punya santri namanya Imam Malik. Imam Malik punya santri namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya santri namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i punya santri namanya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani punya buku namanya Mukhtasar Al-Muzani, dikaji oleh ulama-ulama setelahnya. Kemudian datanglah Imamul Haramain, datanglah Imam Al-Ghazali, kemudian datanglah Imam Nawawi, Imam Rafi'i, kemudian datanglah Imam Nawawi. Setelah itu Imam Nawawi, datanglah para ulama-ulama setelahnya, termasuk diantaranya adalah Izzuddin bin Abdus Salam, termasuk diantaranya adalah Imam As-Suyuti, termasuk diantaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, termasuk diantaranya adalah Imam Ar-Romli, Syihabuddin Ar-Romli. Kemudian datang setelahnya Imam Zainuddin Al-Malibari, penulis kitab Fathul Mu'in, yang dikaji oleh para kiai, para ustadz di kampung-kampung, di desa-desa, di pesantren-pesantren. Nah, kitab Fathul Mu'in ini Imam Zainuddin Al-Malibari kemudian diberikan kepada santrinya sampailah kepada guru-guru kita. Begitulah kita bermadhab. Jadi mengamalkan hadis Nabi, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat, itu dengan cara bermadhab, dengan cara mengikuti madhab. Karena cara sholat itu hanya bisa diketahui dengan praktek. Tidak mungkin dengan membaca saja cukup, karena di situ ada pakai isyarat-isyarat. Wa asyara hakadza wa hakadza wa asyara bi sababatihi wa ibhamihi ka'addi salatin wa khamsina. Ketika tasyahud itu kan disebutkan seperti orang menghitung 53. Loh, menghitung 53 bagaimana? Ternyata orang Arab itu menghitung 53 itu semacam ini. Jadi itu hanya bisa kita amalkan dengan cara kita melihat kepada ustadz. Nah, itulah bermadhab. Nah, kenapa kok bermadhab itu yang diikuti hanya 4? Sedangkan dikatakan oleh para ulama bahwa madhab itu ada banyak sekali. Pada zaman tabi'in saja madhab itu sampai ada 13 lebih ulama mujtahid. Dan yang tidak tertulis banyak, tapi yang terkenal itu sebanyak itu pada zaman tabi'in. Banyak sekali. Kemudian pada zaman Imam Syafi'i, pada zaman Imam Malik, itu ulama mujtahid banyak sekali. Kenapa yang diikuti hanya 4? Alasannya diantaranya adalah karena 4 madhab ini adalah madhab atau ulama-ulama yang pemikirannya terkodifikasikan. Apa kodifikasi? Terbukukan. Yang terbukukan. Jadi pemikiran Imam Abu Hanifah itu terbukukan, pemikiran Imam Malik terbukukan, pemikiran Imam Syafi'i terbukukan, dan pemikiran Imam Ahmad juga terbukukan. Sedangkan yang lain Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Abu Zar'a dan seterusnya, itu ulama-ulama itu tidak terbukukan, atau murid-muridnya itu tidak banyak menukil di dalam kitab-kitabnya. Kalau Imam Abu Hanifah itu punya kitab-kitabnya, kemudian murid-muridnya menulis. Termasuk muridnya Imam Abu Hanifah yang sangat terkenal adalah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.
Asy-Syaibani dan Imam Abu Yusuf. Nah, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini punya murid namanya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i jalur fikihnya ada dua. Jalur langsung kepada Imam Malik, yang mana Imam Malik itu adalah mazhab ahli Madinah yang banyak menggunakan riwayat-riwayat hadis. Kemudian menggunakan jalur Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan santrinya Imam Abu Hanifah. Ini kesini sampainya kepada Imam Abu Hanifah. Nah, dari Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sampai ke Imam Abu Hanifah ini, Imam Syafi'i belajar ahli ra'yi atau logika ilmu fikih ke sini. Jadi menurut Imam Malik, jalur Imam Malik dan jalurnya Imam Abu Hanifah. Kalau melalui jalur Imam Malik nanti sampainya kepada Imam Abdullah bin Umar. Kemudian kalau melewati Imam Abu Hanifah sampainya kepada Imam Anas, sampainya kepada sahabat Anas, sampai juga ke sahabat Ibnu Abbas. Termasuk kepada Imam Malik juga sampai kepada sahabat Ibnu Abbas. Nah, Imam Syafi'i mengumpulkan keduanya. Kemudian Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini buku-bukunya terbukukan, pemikirannya terbukukan di dalam kitab-kitab mereka, yang mana kitab-kitab itu sampai sekarang kemudian dipelajari oleh umat Islam, terutama adalah mazhab Syafi'i. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain karena pemikirannya terbukukan, ternyata para ulama-ulama tersebut itu adalah ahli tasawuf. Ahli tasawuf, benar-benar mereka mengamalkan ilmu fikih yang sudah mereka dapatkan. Coba bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, ternyata yang saya ceritakan di pasar tadi, ahli tasawuf tadi, itu adalah Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah, beliau adalah, kalau bahasa sininya bisnismen ya, pebisnis. Beliau ahli bisnis Imam Abu Hanifah itu, sehingga dikisahkan Imam Abu Hanifah itu punya agen sebanyak 300. Ini ada nggak bapak-bapak ibu-ibu yang agennya ada 300? Yang apa, dropship, yang apa ini, yang reseller itu mungkin di sini nggak sampai segitu ya. Imam Abu Hanifah agennya sampai 300, berarti beliau memang ahli bisnis, tapi ahli bisnis yang ahli tasawuf. Ini Imam Abu Hanifah. Jadi ulama 4 ini ternyata mereka selain pemikirannya terbukukan, juga mereka mengamalkan ilmunya. Nah, Imam Abu Hanifah dalam bisnisnya itu sangat jujur. Imam Abu Hanifah sangat jujur. Coba bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah itu sedang dagang di pasar. Kemudian ada ibu-ibu datang. Ya mungkin orang ketanggungan ya. Itu ada ibu-ibu datang kepada Imam Abu Hanifah. Datang kepada Imam Abu Hanifah bawa kain yang bagus. Kainnya bagus. Ya kalau zaman dulu kain bagus itu kan jarang sekali ya. Kalau sekarang banyak, kita Tegal Gubuk lah ya. Itu ibu-ibu bawa kain yang bagus, mungkin dari bahan sutra atau bahan apa gitu ya. Kemudian ibu tersebut datang kepada Imam Abu Hanifah. Pak, atau apa bahasanya, Lek gitu ya. Pak Lek, ini saya mau jual kain. Oh, kata Imam Abu Hanifah, mau dijual berapa, Bu? Nah, ini mungkin ibunya itu bukan beli sendiri, dia dapat hadiah. Hadiah dari THR Pak Haji siapa, nggak tahu ya. Pokoknya dapat THR saja. Jadi kan dia nggak tahu harganya. Dan ibu-ibu yang nggak tahu harganya ini datang ke Imam Abu Hanifah mau jual kain itu. Mungkin ibu itu lebih butuh uang daripada pakaian. Mungkin cukuplah pakaian biasa, ini kain bagus, mending saya jual ke pasar. Akhirnya ketika dijual ke Imam Abu Hanifah ditanya, mau dijual berapa, Bu? Ya sudah wis Pak, 50 saja. 50 dirham. Jadi kata ibu ini mungkin harganya 50, ini sudah mahal katanya. Kata Imam Abu Hanifah, loh ini bagus loh Bu, harganya nggak segitu. Mau dijual berapa? Loh iya ta? Iya ini
bagus, harganya bukan segitu Bu, lebih mahal lagi. Ya wis saya jual 100. Kata ibunya ini jual 100. Akhirnya Imam Abu Hanifah, Bu, ini kain bagus loh Bu, lebih dari 100 harganya ini. Loh, ada nggak orang jualan kain, terus dia ada orang jual ke dia kain bagus, dikasih harga nawar lebih tinggi. Kata Imam Abu Hanifah, enggak Bu, jujur saja kain ini bagus, harganya lebih dari itu. Mau berapa Bu? Oh ya sudah wes, Imam, 300. Bu, ini tuh kain bagus kok 300 jualnya. Itu masih belum selesai sampai situ. Imam Abu Hanifah saking jujurnya dikasih tahu ini harganya lebih dari itu Bu. Tapi Imam Abu Hanifah nggak ngasih tahu harganya berapa. Kemudian ibu terus mengatakan, ya wes Imam, 400 sudah 400. Dari 50 sampai 400. Kata Imam Abu Hanifah, sebenarnya ini kain harganya lebih dari itu Bu, tapi saya beli 400 boleh nggak? Ditawar sama Imam Abu Hanifah. Ya kata ibu tadinya saya pikir 50, ternyata 400. Kalau zaman sekarang mungkin 400.000 kainnya mungkin, atau 400 juta. Ada nggak kain 400 juta? Ada ya. Jadi mohon maaf, yang dagangan ini kalau mau ahli tasawuf beneran, ikuti Imam Abu Hanifah. Kalau misalkan mohon maaf nih, ada yang dagangan apa yang biasa jual beli itu ya, kendaraan ya, kendaraan. Ada orang nggak tahu kendaraan, mungkin nggak tahu kendaraan ya, dia taunya kendaraan begini ya, mungkin harganya cukup 70 juta gitulah ya. Ternyata datang ke beliau, ini maklar ya, tukang jual beli mobil gitu, atau motor atau apa kendaraan ya. Ketika datang ke situ kemudian, Pak, ini harganya lebih dari itu loh Pak. Ini harganya bagus sebenarnya. Ada nggak yang akan semacam itu? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada insya Allah yang yang sudah ngaji insya Allah ada. Ini Imam Abu Hanifah saking jujurnya, sampai suatu ketika dikisahkan Imam Abu Hanifah itu sudah pesen sama pelayannya. Jadi beliau punya pelayan toko karena agennya saja ada 300 ya. Masa di tokonya dipanggul sendiri? Beliau punya pelayan. Kemudian kasih tahu, pelayan, ini kain yang ini itu ada cacatnya ya. Ada cacatnya sebelah sini. Nanti kalau ada orang beli kasih tahu. Jangan ente bohong. Nah, ini pelayan ini ternyata lupa. Jadi bukan niat bohong karena pelayannya juga ngaji. Saya punya teman, beliau punya toko, karyawannya ada 8. Itu setiap pada subuh wajib ngaji pelayannya. Ada nggak di sini pelayan toko disuruh ngaji sama? Nggak ada ya. Harus ada nanti ya. Jadi pelayan toko biar dia punya ilmu, jujur, punya ilmu dan seterusnya. Maka kata Imam Abu Hanifah, ini jangan dijual kecuali kasih tahu ada cacatnya di sebelah sana. Ini karena pelayannya lupa, dia jual. Imam Abu Hanifah sedang nggak tahu ke masjid atau kemana. Pas Imam Abu Hanifah ngecek toko, ini yang kain di sini kok nggak ada ya? Ini mungkin kalau zaman sekarang di Tegal Gubuk ya, Imam Abu Hanifah ini. Jadi kainnya banyak, terus beliau ingat ini kain yang di sini di mana? Sudah saya jual Imam, loh sudah dijual. Terus antum jujur apa enggak? Ada cacatnya. Oh iya Imam, lupa saya. Ini gimana Imam? Saya lupa. Oh ya Allah, Imam Abu Hanifahnya nangis. Kata Imam Abu Hanifah, berapa kamu jual ini kain? Saya jual 150 dirham. Harganya 150 dirham. Kata beliau, ini 150 dirham sedekahkan kepada fakir miskin. Ini Imam Abu Hanifah saking jujurnya, karena kan nggak mungkin cari pembeli kan orang di pasar. Siapa ini orang mana dari desa mana? Karena di pasar nggak tahu. Akhirnya Imam Abu Hanifah 150 dirham itu tidak mau dimakan karena ada cacat yang tidak jujur di situ. Khawatir makan barang yang haram. Ini Imam Abu Hanifah ini kok pedagang semua sih Pak Ustadz? Buat imamnya yang lain gitu. Ya ini contohnya Imam Abu Hanifah. Kenapa kita mengikuti para ulama-ulama 4 mazhab? Ternyata mereka semua adalah ahli tasawuf. Ini Imam Abu Hanifah. Pada suatu ketika Imam Abu Hanifah sedang duduk di tokonya, ada pelayannya. Pelayan melihat warna
kain-kain coraknya yang bagus, indah. Akhirnya pelayan ini ingat surga. Pelayan ini ingat surga. Ini pelayan ingat surga, kemudian berdoa, ya Allah, jadikan saya ahli surga. Katanya, melihat keindahan-keindahan itu, ya Allah, jadikan saya ahli surga. Karena nanti di surga itu, setiap penghuni surga itu pakaiannya katanya 70 setel. Katanya, terus indah-indah, hijau, apa warnanya pokoknya bagus-bagus. Nah, ini pelayan karena pernah ngaji sama Imam Abu Hanifah, ingat surga, melihat kain yang bagus-bagus itu, doa. Kira-kira salah nggak doa, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga? Salah apa enggak ini? Enggak ya? Tapi Imam Abu Hanifah mendengar doa itu, beliau menangis. Beliau menangis terseduh-seduh, kemudian beliau mengatakan, tokonya tutup saja, tokonya tutup saja. Masih pagi Imam, kata pelayannya masih pagi. Nggak peduli, tutup saja. Ditutup, kemudian Imam Abu Hanifah ke masjid dan menangis. Tokonya suruh tutup, pelayannya suruh pulang. Kira-kira salahnya di mana ini? Kok ada pelayan berdoa minta surga, kok suruh tutup ini tokonya? Kenapa? Kemudian ternyata setelah besoknya buka lagi, Imam Abu Hanifah ditanya, ya Imam, kenapa kok kemarin disuruh tutup tokonya? Kenapa kok antum menangis? Wah, malah menangis lagi nih Imam Abu Hanifah, ditanya, kenapa kok menangis? Ini kenapa disuruh tutup? Beliau sambil menangis mengatakan kepada pelayannya, wahai pelayanku, ini setingkat Imam Abu Hanifah, orang seperti kita itu tidak pantas minta surga. Ini Imam Abu Hanifah loh, yang katanya qiyamul lail sampai subuh. Kita boro-boro qiyamul lail sampai subuh ya. 2 rakaat lah sudah untung ya. 4 rakaat atau 5 ya, 5 rakaat sudah untung. Ini Imam Abu Hanifah yang tahajudnya sampai subuh, yang dagangnya jujur semacam itu, mengatakan orang seperti kita tidak pantas meminta surga. Orang seperti kita itu pantasnya minta diselamatkan dari api neraka. Ini Imam Abu Hanifah. Nah, ini orang yang semacam ini, inilah ahli tasawuf. Dan itulah ulama-ulama. Dan Imam Abu Hanifah punya santri namanya Imam Muhammad bin Hasan. Imam Muhammad bin Hasan punya santri namanya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itulah yang kita ikuti. Dan tidak jauh beda dengan Imam Abu Hanifah. Bedanya Imam Syafi'i itu adalah akademisi. Beliau profesor lah kalau zaman sekarangnya ya, akademisi. Jadi ngajar, kemudian pernah menjadi hakim agung, pernah menjadi jaksa, pokoknya ilmuwan lah beliau, akademisi, tetapi ahli tasawuf juga. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita ingat bahwa kita jangan ragu mengaku sebagai seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang keempat, ikut sufi, ikut jalannya thariqah sufiyah, baik yang secara fikih atau secara thariqah sanad itu zikir ya. Kemudian yang kelima, kita bermazhab Syafi'i. Bapak-bapak dan ibu-ibu dimuliakan Allah, semoga apa yang kita kaji pada malam ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ini menjadi sebab kita semua semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semakin rajin di dalam beribadah kepadanya, dan semoga kita semakin jauh dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bulan Rabiul Awal yang semakin dekat. Dan jangan lupa untuk datang ke Maulid Akbar ya di Al-Bahjah, dan semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita diberikan istiqomah hingga kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu meninggal setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la